Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya lagi liburan dan saat ini saya berada di bawah blok ya, karena saya selalu mencari tempat-tempat yang sepi seperti ini. Dan kali ini saya mau makan siang. Di sini saya punya menu makanan adalah nasi lemak, oke? So saya mau buka. Nah, ini makan nasi lemaknya, di dalam ada ayamnya ya teman-teman, terus ada telur dan juga ada timunnya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo buat kalian yang mau makan bersama dengan saya, silahkan diambil makannya, kita makan bareng-bareng. Sebelum makan, mari berdoa dulu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini juga ada ikan terinya teman-teman. Ada ikan terinya. Ini timunnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, nasi lemaknya enak banget ya. Oh ya, dan di sini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada pokoknya kepada orang ya, nggak usah disebutin namanya, kepada orang yang sudah membelikan saya ya makan nasi lemak ini. Saya mendoakan semoga diberikan kelancaran, kemurahan rezeki, semoga keluarganya hidup bahagia bersama keluarga, terus mengalir rezekinya, panjang umur. Pokoknya saya mendoakan yang terbaik untuk orang yang sudah membelikan makan nasi lemak ini ya. Seperti itu. Pokoknya doa yang terbaik untuk orang yang sudah membelikan saya nasi lemak ini. Saya terima kasih banyak untuk kebaikan beliau kepada saya selama saya berada di Singapura ini ya. Karena menurut saya beliau ini kayak menganggap saya itu seperti bukan seorang pembantu ya, tapi saya tuh merasa seneng banget, merasa dihargai lah ya, seperti itu. Ya pokoknya seperti itulah, orangnya baik lah. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang yang baik sekali. Seperti malaikat ya, manusia tapi berhati malaikat, baik banget. Mari makan teman-teman. Nanti buat kalian yang ingin kerja ke Singapura ya, pasti kalian akan bertemu dengan nasi lemak. Akan tetapi nasi lemak itu beda tangan, beda rasa ya. Kalau yang ini sudah pasti enak banget. Sambil sharing-sharing kerja di Singapura ya teman-teman. Buat kalian yang ingin bekerja di Singapura, kemarin sempat tanya DM ke saya, katanya kalau kerja di Singapura itu apa kita dikasih makan sama majikan? Nah, jawabannya sudah pasti ya. Kita di rumah majikan nanti dapat sarapan, makan siang, dan juga makan malam, oke?
Kalau soal sabun, sampo, terus kopi ya seperti itu ya teman-teman, itu tergantung dari majikan. Kadang ada majikan yang mau membelikan kita itu sabun, sampo ya, mau membelikan kita kopi, itu tergantung dari nasib kita ya, seperti itu. Jadi menurut saya kalau nasib kita itu baik ya, alhamdulillah semua kebutuhan pasti dibelikan sama majikan ya. Tapi kalau nasib kita kurang beruntung, pasti ya kita beli sendiri ya, seperti itu. Tapi kalau di rumah majikan saya ya teman-teman, saya itu sabun, sampo, terus kopi itu semua dicukupi sama majikan ya, alhamdulillah pokoknya. Telur ceplok. Nah, dan untuk saat ini karantina di Singapura ya teman-teman, itu sudah berkurang. Karantina saat ini ada yang 7 hari, ada juga yang 10 hari. Jadi sudah ditiadakan ya karantina yang sampai 2 minggu itu nggak ada. Sekarang sudah berkurang. Ya kita berdoa saja semoga suasananya segera membaik ya, normal seperti dulu, agar kita itu bisa keluar masuk Singapura ya, tanpa ada karantina, tanpa ada tes-tes ya, seperti itu. Ini sambal di nasi lemak ini ya teman-teman, itu sambalnya nggak pedas tapi manis. Mungkin nanti ya buat kalian yang masih proses ataupun yang sudah masuk di BLK ya teman-teman, itu nanti pasti ada pertanyaan, kenapa sih job sudah turun, terus sudah dapat majikan, tapi kenapa visanya itu nggak turun-turun, nunggu visa turun lama banget, ini kenapa? Nah, mungkin ya teman-teman, kalau visa belum turun itu berarti bisa juga pembantu yang lama ya di rumah majikan kalian itu mungkin mereka masih nunggu 2 minggu atau 3 minggu. Jadi kalian harus bersabar. Mungkin juga masih ada waktu 1 bulan seperti itu ya. Jadi sabar saja lah ya. Yang penting job sudah turun dan sudah dapat majikan itu alhamdulillah ya. Semoga saja lancar perjalanan kalian menuju ke Singapura ya. Nanti kalau sudah sampai Singapura, buat kalian yang ingin bertemu dengan saya, oke, mari silahkan bertemu, inbox saya di Facebook AC Ngawi atau di Instagram saya AC Ngawi. Kita bisa bertemu di Paya Lebar ya teman-teman, karena saya sering ke Paya Lebar dan rumah saya juga dekat dengan Paya Lebar ya. Jadi silahkan inbox saja kalau kepingin ketemu dengan saya, nggak apa-apa ya. Kita bisa sharing-sharing, berbagi pengalaman ya, seperti itu.
kalian juga ya yang ingin bertanya sesuatu kepada saya tentang unek-unek yang ada di hati kalian ya, mungkin baru pertama kali mau kerja ke Singapura ya, jadi belum tahu apa-apa, terus masih bingung nanti kalau sampai di Singapura bagaimana. Mungkin ada lah ya unek-unek seperti itu. Tinggalkan komen kalian di bawah ya, nanti pasti akan saya balas. Atau mungkin kalian ingin lebih dekat lagi dengan saya, bisa inbox ya di Facebook atau Instagram saya. Oke, saya pasti akan membalas, tapi satu-satu ya teman-teman, karena itu banyak sekali yang DM saya, yang inbox saya itu saya belum sempat membuka semuanya ya. Saya akan buka dari yang paling awal, siapa yang DM saya. Di situ banyak sekali teman-teman kita semuanya yang ingin bekerja di Singapura ya, pasti mempunyai pertanyaan ya. Kalau dapat majikan orang Cina, terus dapat job bersih-bersih rumah, atau job menjaga lansia, atau job menjaga anak ya, seperti itu. Nah, mereka itu pasti ada unek-unek yang ingin ditanyakan. Di situ saya belum sempat membalasnya, pasti akan saya balas satu-satu karena saya di sini juga masih bekerja ya teman-teman. Jadi saya pasti cari tempat yang tepat ya untuk membalas DM kalian. Oke? Sebenarnya kerja di Singapura itu, kalau menurut saya ya teman-teman, itu lebih enak dibandingkan di negara lain ya. Karena di Singapura ini teman-teman, kalau kalian merasa nggak betah ya, mungkin kalian nggak bisa finish kontrak seperti itu, jadi kalian itu bisa pulang ke Indonesia itu tanpa transit ke mana-mana. Jadi kalian nanti bisa langsung pulang ke Juanda Surabaya, atau ke Semarang, atau ke Jakarta, atau kemana saja lah ya, seperti itu. Jadi nggak perlu transit. Akan tetapi kalau kalian pilih kerja ke Taiwan atau Hong Kong, itu kalau pulang ke Indonesia pasti transit dulu ya, seperti itu. Jadi enaknya kerja di Singapura itu yang pertama itu karena dekat dengan Indonesia. Dan yang kedua dengan cuaca yang ada di Singapura itu memang seperti yang ada di Indonesia. Nggak ada musim dinginnya, di Singapura tuh enak banget. Malahan di Singapura ini lebih sejuk dibanding di Indonesia. Kalau Indonesia itu panasnya menyengat ya, bisa membakar kulit seperti itu. Apalagi buat yang mendapatkan majikan yang baik, pasti bertahan di Singapura itu sampai puluhan ya, puluhan tahun, bahkan sampai teman saya sendiri satu blok sampai 22 tahun teman-teman. Buset, 22 tahun ya di Singapura. Itu nggak tahu dari tahun berapa masuk ke Singapura sampai saat ini, padahal sudah tua ya. Umurnya sudah 48 tahun, masih bekerja di Singapura. Gajinya 1.000 lebih, 1.200. Tapi untuk yang masih non ya, itu biasanya gaji pokok kalian itu 550, itu gaji pokok, belum off day every Sunday-nya ya. Ditambah yang off day every Sunday-nya itu $21, berapa sen ya. Jadi kalau 4 minggu itu ditambah 85. Jadi mungkin secara keseluruhan ya,
gaji kalian dalam 1 bulan itu bisa mencapai 635 ya, seperti itu ya agaknya lah. Di Singapura saat ini lagi mendung teman-teman. Kemarin ya itu hujannya, wow, ngeri banget. Petirnya sangat-sangat besar sekali ya. Terus suaranya juga boom kayak gitu, menakutkan pokoknya. Buat kalian ya yang mendapatkan job hanya untuk bersih-bersih rumah saja ya, itu biasanya kalian itu akan ditempatkan di rumah yang ukurannya lebih besar ya. Bisa juga landed ya, rumahnya landed itu maksudnya tingkat 2, bisa juga tingkat 3. Nah terus pasti ada mobil. Terus kemungkinan juga mereka punya anjing teman-teman. Jadi pas waktu interview itu ya, kalian harus tanya betul-betul ke majikan. Kita kan sebagai orang muslim ya teman-teman, kalau bisa itu jangan sampai ambil job yang ada anjingnya ya, haram, nggak boleh. Kalau ada mobil nggak apa-apa ya, kalau bisa anjingnya jangan sampai ada. Tapi perlu digarisbawahi ya teman-teman, banyak kok mbak-mbak Indonesia yang jobnya itu juga ada anjingnya ya, anjing yang kecil-kecil itu, walaupun kecil ya, itu tetap aja haram ya, nggak boleh sebenarnya. Toh di rumah majikan seumpama kita nggak boleh sholat pun, yang penting satu, jangan sampai ada anjingnya ya. Nah, di sini saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman semuanya nih ya. Penting banget, perlu diingat. Oke. Di Singapura itu di mana-mana ya. Maksudnya di rumah majikan. Itu walaupun kameranya itu ya teman-teman, maksudnya CCTV itu nggak ditaruh di pojokan atas seperti itu ya, kemungkinan juga itu pakai yang seperti modelnya seperti pasta gigi odol ya, seperti itu, maksudnya pasta gigi lah ya, itu bisa ditidurkan. Nah itu pun juga CCTV ya, jadi kalian harus hati-hati dalam bekerja. Jangan maksudnya jangan seenaknya kerja di rumah majikan, apalagi yang masih baru-baru ya. Terus jangan sampai main TikTok di dalam rumah majikan ya. Ya kalau majikannya suka. Terus apalagi tanpa izin majikan, nanti kalian bisa bermasalah ya. Hati-hati. Yang namanya CCTV itu enggak cuman di atas saja, tapi ada juga yang ditidurkan di meja atau mereka sembunyikan di mana lah ya, seperti itu yang tanpa kita ketahui. Jadi majikan itu memang smart ya, pinter banget. Jadi kita juga harus lebih waspada ya teman-teman. Ya ingatlah waktu kita berjuang di PT, pemberangkatan kita menjadi seorang TKW nggak mudah. Setelah sampai di rumah majikan ya kita harus kerja yang baik-baik ya. Jangan mikirnya toh mendapatkan majikan yang baik terus bertindak seenak kita sendiri, itu jangan. Itu namanya apa ya, memanfaatkan kebaikan majikan. Itu
bisa juga diartikan kita itu bermain di belakang majikan, membohongi lah ya, seperti itu. Jadi kalau kita bikin video di dalam rumah majikan ya harus izin ya, seperti itu. Karena kemarin ada yang bikin video TikTok di dalam rumah majikan ya, dan sampai ketahuan majikannya, terus majikannya nggak suka, akhirnya Mbak TKW itu ya akhirnya dipulangkan ke Indonesia ya. Dari situ kita jadikan pelajaran ya, kalau kita mau ambil video di dalam rumah majikan kita harus izin dulu, ngomong dulu sama majikan boleh atau tidaknya ya, seperti itu. Jangan main seenak kita sendiri ya. Yang namanya di Singapura ini punya peraturan, dan di rumah majikan pun ada peraturan yang harus kita ikuti ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak bisa bertindak dengan seenak kita sendiri ya. Untuk kalian yang ingin bekerja ke Singapura ya, di sini di Singapura itu umur yang masih muda-muda itu malah cepat prosesnya dibandingkan umurnya yang sudah tua ya. Karena di Singapura ini memang majikan lebih memilih pembantu yang masih muda, apalagi untuk menjaga anak ya, atau menjaga orang tua. Biasanya kalau menjaga anak memang harus yang pilih yang lebih muda ya, masih aktif, maksudnya kita itu masih kuat untuk mengejar anak tersebut ya. Karena yang namanya job menjaga anak dimana-mana pun dan kemanapun anak itu pergi, kita harus selalu berada di belakangnya ya. Seumpama kalau mau jatuh lah, atau mau dia mau naik-naik kemana ya, seperti itu. Jadi memang majikan itu mikirnya cari pembantu yang masih muda, yang masih kuat, yang masih aktif ya, seperti itu. Untuk kerja di Singapura ini, baik yang masih non ya, ataupun yang sudah ex, pokoknya kalau umur sudah 40 itu susah masuk Singapura. Lebih baik kalau yang 40 itu ya, saya sarankan kalian masuk saja ke Hong Kong atau Taiwan ya. Mungkin bisa masuk ke sana. Kalau yang umur 40 mah sudah susah masuk di Singapura. Sudah tua lah ya. Dari sharing-sharing saya ya, ternyata masih banyak teman-teman itu yang terus bertanya, Mbak, sebenarnya gaji pokok di Singapura itu berapa? Ternyata dari calon-calon TKW ini ya, mereka juga merasa bingung. Sebenarnya gaji pokok kerja di Singapura itu berapa sih? Mungkin ya, karena berbeda PT ya, berbeda agent kayak gitu. Kalau saya menyebutnya ya, itu untuk Indonesia gaji pokoknya memang $550 ya, itu gaji pokok ya, belum termasuk uang off day ya. Jadi 550 ditambah uang off day-nya kita bikin seumpamanya per minggunya ya, itu $20. Jadi dikalikan 4, 80. Jadi 55 ditambah $80, 550 ditambah $80 ya, sama dengan 630 lah ya, seperti itu. Jadi itu gaji kalian, seperti itu. Jadi kalian sebelum menandatangani kontrak kerja itu harus dibaca ya, jangan asal tanda tangan. Nanti kalau sudah sampai di Singapura
kalian malah ngadu ke siapa? Lah kalian sudah tanda tangan ya, seperti itu. Alhamdulillah sudah habis ya teman-teman. Ini tadi saya beli dari mesin yang ada di bawah blok. Jadi kita tinggal masukin uang koin ya. Ada 10 sen, 20 sen, 50 sen ya, seperti itu. Tinggal dimasukin aja, kita masukin dari uang terkecil, terus kita press ya, mana yang akan kita pilih, seperti itu. Terus ini akan otomatis keluar sendiri, gampang. Kalau kita mau pergi ke supermarket ya kayak gitu, atau pergi ke toko-toko ya seperti itu, harus scan dulu. Jadi kan ribet ya teman-teman, apalagi tadi data pas lagi habis, jadi saya belinya di bawah blok saja pakai mesin. Sebelum saya menutup, di sini saya juga mendoakan ya untuk teman-teman semuanya yang ingin berangkat kerja ke Singapura. Semoga diberikan kelancaran ya, semoga mendapatkan majikan yang baik, terus bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun, pulang ke Indonesia membawa kesuksesan ya, amin. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.